Bismillah, kita lanjut. Ini video part 3 daripada pengantar politik hukum. Kita masuk pada materi tujuan politik hukum. Apa tujuannya politik hukum itu? Pada konteks ini adalah tujuan politik hukum di Indonesia, yaitu merupakan suatu gagasan atau cita yang mengisyaratkan kepada pembentukan peraturan perundang-undangan supaya dapat menata suatu sistem hukum di Indonesia yang dapat memenuhi kebutuhan dan tujuan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia menuju suatu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Inilah tujuan daripada politik hukum di Indonesia. Lebih lanjut, kita lihat tujuan politik hukum nasional. Yang pertama itu adalah menjamin terbentuknya nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi nilai-nilai dasar yang ada terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itulah menjadi tujuan daripada politik hukum. Yang kedua, menjamin terbentuknya struktur dan pembagian serta pembatasan kekuasaan negara secara demokratis dan konstitusional. Nah, ini juga menjadi tujuan daripada politik hukum. Maka pembagian kekuasaan itu berdasarkan misalnya dari trias politika, pembagi legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan struktur baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, terbentuknya struktur. Di sini kan menjadi tujuan. Kemudian bagaimana pembatasan kekuasaan tadi, baik itu dari ketiga instrumen tadi, trias politika itu, ataupun dalam pembentukan yang ruang lingkup yang lebih spesifik, lebih kecil, misalnya pemerintah daerah, bahkan kepada tingkat desa atau nagari. Yang ketiga adalah mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, kebahagiaan, kedamaian, ketertiban, dan ketentraman dalam berbangsa dan bernegara. Ini menjadi tujuan daripada politik hukum. Yang keempat adalah memberikan kepastian, perlindungan, dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi politik hukum itu salah satu tujuan adalah memberikan perlindungan. Memberikan perlindungan bagaimana mensejahterakan masyarakat bagi seluruh rakyat. Bukan hanya politik hukumnya adalah untuk mensejahterakan golongan, hanya mensejahterakan kepada pribadi ataupun hanya sebagai kelompok, partai, dan lainnya. Itu tidak, tapi tujuan politik hukum itu adalah bagaimana mensejahterakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat dalam konteks ada Indonesia. Yang kelima adalah menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka. Ini menjadi titik poin juga. Yang keenam adalah menjamin dan mengatur hak dan kewajiban dalam perlindungan, penghormatan, pemajuan, kepastian, dan keadilan dalam pemenuhan hak asasi manusia. Ini menjadi tujuan mulia daripada politik hukum nasional. Yang ketujuh adalah mewujudkan bentuk, isi, dan arah dari setiap peraturan perundang-undangan demi kesejahteraan hukum, kesatuan hukum, dan pembaharuan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dengan negara. Bagaimana misalnya di sini titik poinnya adalah bentuk hukum itu, isinya bagaimana, dan arah setiap peraturan itu bagaimana. Harus sederhanakan. Tujuannya adalah untuk kehidupan masyarakat, berbangsa dan negara. Semuanya diarahkan kepada kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi, golongan, kelompok, partai, dan lainnya. 8 adalah mewujudkan suatu negara yang dapat melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial. Nah, di sini termaktub dari pembukaan Undang-Undang 1945. Maka tujuan politik hukum secara nasional itu sangat mulia. Namun kita lihat pada prakteknya saat ini adalah bagaimana pembentukan hukum itu terkadang dipengaruhi berbagai macam kepentingan, bahkan
tidak jarang kepentingan asing dan asing itu masuk dalam pembentukan undang-undang kita. Nah, nanti kita akan membahas apakah lebih mempengaruhi hukum atau politik. Nah, di sini menjadi bahan kajian kita, maksudnya harus menjadi bahan analisis kita. Bagaimana setelah kita melihat tujuan politik hukum nasional itu sangat mulia, tetapi bagaimana prakteknya, bagaimana kondisi empirisnya di lapangan dalam pembentukan hukum, yaitu di situ adalah menjadi kajian daripada politik hukum. Apakah memang sudah sesuai dengan tujuan politik hukum nasional, dengan prakteknya yang ada, diarahkan bagaimana mensejahterakan keadilan, kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan golongan, kepentingan partai, kepentingan asing dan asing. Itu yang harus menjadi catatan kita bersama. Selanjutnya adalah poin ataupun materi tentang hukum dan politik. Pertanyaan dasarnya sebenarnya di sini adalah, apakah hukum yang determinan atas politik ataukah politik yang determinan atas hukum? Dua kata di sini. Apakah hukum itu yang mempengaruhi politik ataukah politik yang mempengaruhi hukum? Nah, kalau di dalam bukunya Mahfud MD, beliau menjelaskan bahwa sebenarnya kalau secara metodologis, ilmiah sebenarnya tidak ada yang salah antara keduanya. Apakah hukum yang determinan atas politik ataukah politik yang determinan atas hukum? Nah, semuanya konsep itu benar tergantung kepada asumsi dan konsep yang digunakan. Nah, tergantung itu tadi konsep dan indikator yang digunakan untuk menilai. Kita lanjut. Jelasannya bahwa hukum adalah, kalau kita misalnya lihat secara dasein, secara kenyataan, bahwa benar jika didasarkan pada dasein dengan mengonsepkan politik sebagai undang-undang. Pada faktanya undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, lembaga legislatif, maka tak seorang pun yang dapat membantah bahwa politik itu, hukum itu adalah produk politik. Secara kenyataan, dasein, bahwa secara kenyataan memang hukum itu dibentuk oleh apa? Oleh legislatif. Atas apakah nanti usulannya daripada eksekutif, kemudian dia diinikan ke legislatif, tapi pada prakteknya adalah harus ada persetujuan, harus ada pembahasan daripada di DPR. DPR itu adalah lembaga legislatif, adalah lembaga politik. Maka sangat secara dasein tidak bisa disangkal bahwa hukum adalah produk politik. Tapi jika kita menggunakan seseorang itu melihat secara daselon atau kenyataan yang seharusnya, yang idealnya adalah hukum sebagai dasar mencari kebenaran ilmiah, maka memberikan arti bahwa di luar undang-undang maka pernyataan hukum merupakan produk politik tentu tidak benar, ya kan? Seharusnya politik itu adalah hukum merupakan produk politik, keliru, tidak benar. Kenapa? Yang memungkinkan adalah politik merupakan produk hukum. Itu secara idealnya, daseinnya, secara ilmiahnya. Nah, sehingga bahkan kita keduanya tidak mempergunakan asumsi dan konsep yang lain mendasar pada dasein dan daselon. Seperti asumsi misalnya ada yang interdeterminasi. Kata dia ini, jalan ketiganya ini antara hukum dan politik itu di dalam asumsi yang disebutkan terakhir, dikatakan bahwa politik saling mempengaruhi antara keduanya. Jika politik diartikan sebagai kekuasaan, maka dari asumsi yang terakhir ini bisa lahirlah pernyataan seperti yang sering dikemukakan oleh Mukhtar, bahwa politik dan hukum itu interdeterminan. Jadi ini jalan tengah, kata si Mukhtar. Sebab kenapa? Sebab politik tanpa hukum itu zalim.
Sedangkan hukum tanpa politik itu